Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, untuk dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan menjalankan segala amanahnya, berilmu tentang amal dan ibadah. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang besarnya nilai sebuah ibadah, yaitu nikmat tajalli. Tajalli adalah salah satu istilah ibadah dalam tauhid dan tasawuf yang artinya memperjalankan. Menjalankan ini bertolak ukur kepada sebuah ketentuan dalam hukum hakikat syahadat. Hakikat syahadat menyatakan tauhid berarti menjalankan dan berhubungan dengan segala imannya. Yang kedua, tafrid, merasakan kebenaran dari yang dijalankan. Yang ketiga, tajrid, yaitu mengalami. Inilah dasarnya tajalli. Jadi kalau kita dalam bermujahadah atau dalam berjuang, memperjuangkan, perjalankan sebuah kekuatan yang dijalankan dalam berhubungan mencapai kenyataan. Yang kedua, merasakan apa yang dijalankan dan mengalami sesuatu dalam perjalanan. Ini artinya adalah puncak kebenaran. Karena begini para hadirin dan jemaah, banyak para umat-umat Islam sekarang atau dari dulu mungkin juga, kita akan terlena dan takluk kepada sebuah kalam seorang yang tahu, seorang yang bercerita. Di sini kita jadikan cerita ini namanya guru. Anak seseorang mengaku guru dan dia bercerita, dan kita sangat suka dengan ceritanya, bahkan melebihi dari semua kesukaan yang lain. Kenapa? Yang diceritakan itu nikmat-nikmatnya Allah, rahasia-rahasianya Allah,
Bahkan kalam-kalam itu ada yang menentukan baik buruknya sebuah jabariyah atau sejarah yang disampaikan. Tapi yang akan menuju Tuhan dan yang akan berjalan kepada Tuhan dalam kehidupan, dalam hidup dan dalam kodrat yang menghidupkan, itu adalah sebuah perjalanan. Memperjalankan hakikat Allah ini membuatkan sebuah kenyataan. Kalau kita belum sampai ke tahap memperjalankan, yaitu sebuah hakikat Allah bernama rohani. Rohani yang dijadikan oleh Allah seorang umat, sebuah kodrat umat yang dinamakan adalah diri, yaitu diri rohani. Maka kita ingat, rohani ini adalah ruhnya aku, kata Allah. Ruhku yang aku tiupkan. Jangan sampai ini tidak kembali kepadanya. Nah, ini yang dinamakan tajalli. Bagaimana perjalanan dua tajalli ini? Pertama, perjalanan zahir bagi Allah, itu disebut abtar, sifat alif tersurat nyata. Dan bagaimana kita memperjalankan tingkat-tingkat tauhidnya. Nah, ini yang kebenaran, yang dimaksud kebenaran tadi. Kenapa? Karena tidak akan berdusta seseorang di atas nikmat Allah. Ternyata banyak yang berdusta di atas nikmat Allah. Fa iya ma'i rabbikum matikaziba. Dia adalah suatu wujud yang berasal dari Allah. Dia adalah suatu kodrat yang berasal dari Allah. Kita ini sebuah iradannya Allah, tapi kita mencari ilmu-ilmu kebatinan yang mana ilmu pengetahuan itu bisa mengalahkan ilmu yang sudah berkodrat. Sudah berkodrat, sudah nyata bagi diri. Kenapa? Karena kita terlena dengan bahasa. Kita terlena dengan bahasa yang mana bahasa itu jarang kita dengar dan kita suka. Tapi itu sebuah cerita yang mana tidak mengandung perjalanan rohani. Kita bukannya belajar jalan, tapi belajar mendengar dan menghayalkan perjalanan dengan dalil-dalil ilmu. Di sini keterpurukan tauhid itu semakin dalam di tengah-tengah umat Islam. Diuraikan semuanya berbentuk sebuah kalam, dibikinkan gambarnya, diceritakan dengan tulisan Arabnya lengkap, metode syariat sebagai pedoman. Tapi yang memperjalankan, bagaimana kita memperjalankan? Kita contoh tajalinya adalah hu Allah, aku Allah. Pengakuan aku Allah ini perjalanan ya, kita dalam makom tajalli. Pengakuan aku Allah ini kalau tidak ada unsur tajallinya, ini bisa menimbulkan fitnah. Karena yang berhak mengatakan aku Allah itu adalah Allah. Ini tajalli menentukan kebenaran keputusan hati seseorang. Kalau ini resiko dari kita tidak mampu mentajalikan, akhirnya kita mengkalamkan tanpa kodrat. Harusnya kita menyaksikan di saat mana, di mana, apa wujudnya siapa yang mengatakan aku Allah. Ini diucapkan, dikalamkan, disirkan, apapun alasannya,
kita adalah sebuah pensaksian. Pensaksian inilah yang akan diingat. Itulah zikir. Jadi yang kita ingat yang mengaku Allah dalam suatu tajalli yang kita saksikan. Tentunya setelah masuk masa fananya kita, masa leburnya kemanusiaan, lahirnya keinsanan, barulah bisa menjadi kenangan yang akan diingat. Itu yang dikatakan zikir. Tapi kalau kita umpamanya belum melakukan tajalli yang apa dikalam-kalamkan selama ini, berbentuk kodrat apapun yang dialamkan, bahkan sekarang ini banyak kalimat-kalimat takhbur yang keluar tanpa kebenaran tajalli. La maujudun illallah, tiada ada yang maujud melainkan Allah, dia juga sebenarnya kepada dirinya. Ini kalau kalam ini tidak disaksikan, ini akan membuat suatu takhbur, suatu takhabur, suatu kesombongan. Kenapa? Kita tidak akan mengatakan kalau kita tidak menyaksikan. Itu kebenaran. Tapi bisa itu dikatakan oleh orang sebagian tanpa menyaksikan. Nah, inilah yang dikatakan faba'iyaba'i rabbikumat tukaziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sudah jelas itu nikmat. Karena kamu tidak mengalami, terus kita berkalam, itu adalah dusta. Ya, itu yang dikatakan dusta. Contoh, kita punya dua air di dalam kamar mandi, satu air panas, satu air dingin. Tiba-tiba kita keluar, ternyata enggak jadi kita mandi, cuci muka atau apa. Nanti kalau ditanya, sudah mandi? Sudah. Kenapa? Karena itu kamar mandi. Ternyata bukan mandi, itu buang hajat atau yang lain-lain. Akhirnya apa? Itu kedustaan. Begitu juga kita adalah sebuah nikmat wujud dari Allah, tapi kita mengaku sekedar seorang umat. Kita mengaku seorang makhluk, padahal kita adalah sifat bagi Allah, tempat Allah bersifat. Berarti kita tidak bersyukur dengan nikmat zahir dan batin yang dijadikan oleh Allah ini, yang bernama naf atau diri, nas kalau dalam kehidupan. Berarti tetap juga berdusta. Inilah pentingnya apapun dalam hakikat Islam yang dikatakan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang diperjalankan dengan amaliyah dan ilmu ibadah, adalah perjalanan rohani, yaitu tajalli. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, besarnya nilai dari sebuah perjalanan berhubungan nyata dan mengalami serta merasakan, ini adalah puncak kebenaran. Kalau tidak, berarti kita sudah masuk ke dalam alam kalam, sehingga kita mendengarkan sebuah cerita yang tidak memperjalankan diri kita. Cerita itu tidak menjalankan diri kita, semua pun kita bongkar, semua pun kita kaji, tapi kita tidak bergerak sedikit pun rohani kita kepada Allah. Memang yang bertuhan itu siapa? Yang bertuhan itu rohani. Bagaimana proses rohani ini bertuhan? Bagaimana perjalanan rohani ini kepada Tuhan? Inna lillahi, ini tidak pernah diselesaikan, bahkan tidak menjadi tujuan utama. Tapi ingin berilmu, ingin tahu, ingin mengetahui, ini tujuan utama bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau kita sudah beriman kepada Allah, imanullah, berarti kita harus memperjalankan rohani kepada Allah, tentunya dengan tajalli dan ketentuan bertajalinya, sesuai dengan makom ibadah yang sedang akan ditajalikan.
Untuk itu para jemaah dan hadirin sekalian, kenapa kita tidak pernah berpikir dengan waras kalau sebuah pengkajian itu harus berdasarkan tajalli, harus berdasarkan suatu perjalanan dan di dalam kenyataan Allah. Seperti apa contohnya? Adanya nur bersifat pada diri, hayat bagi Allah. Adanya zat berkodrat bagi diri adalah rohani, zatnya Allah. Batin, adanya batin adalah wujud dari Allah, asal muasal daripada diri yang bertajalli. Tapi bagaimana proses mewujudnya sebuah nur dari zatnya? Bagaimana juga wujud dari perjalanan sir kepada batin, dari batin menuju zat, zat menuju nur, nur menuju ruh, ruh menuju jasad. Perjalanankah atau memang kita baru tahu ceritanya? Berarti yang akan menjadi tolak ukur kita adalah jawabannya sudah atau belum. Artinya apa? Sudah diperjalankan atau belum? Nah, sama seperti solat. Kalau solat itu tidak terjadi tajalli diri, hanya terjadi tajalli jasad, maka nilai ibadahnya tidak ada. Yang ada nilai amaliyahnya. Karena yang bergerak itu adalah kodrat jasad, bukan perjalanan rohani. Berarti tidak cocok dengan makom solat yang dikatakan marhalah muqarabah atau dikatakan dengan perbuatan rohani. Ternyata inilah yang membuat kita harus berhati-hati di dalam menentukan sikap belajar kepada seorang yang kita akan jadikan guru. Kita harus benar-benar berpikir sejauh mungkin, laksanakan sholat istikharahnya, minta petunjuk Allah, dan lihat dan rasakan kontak hati kita, firasat kita. Kenapa? Itaku firasatul mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah engkau kepada firasatku, karena firasatku datang dari aku sendiri. Inilah jadi proses diri untuk menentukan sikap belajar harus dengan rasa dan perasaan yang paling dalam yang didatangkan oleh Allah dengan kita melaksanakan istikharah. Jadi besarnya jamaah, para hadirin sekalian, nilai dari sebuah perjalanan ini adalah kebenaran yang sangat diakui oleh Allah. Sidiknya benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena dia menceritakan sebuah perjalanan diri. Jadi apapun yang kita kaji, kalau kita tidak mampu mentajalikan, inilah orang yang berdusta di atas nikmatnya Allah. Inilah orang yang kufur nikmat. Harusnya menjadi kodrat, tapi karena kalamnya menggoda hati dan perasaan serta pikiran, cocok kata otak dan pikiran, baru cocok kata rohani. Ini kan terbalik akidahnya. Harusnya cocok bagi rohani, baru cocok bagi hati. Inilah jemaah sekalian. Karena yang akan menentukan cocok atau tidaknya adalah amir diri kita. Apakah guru ini sudah memang menjadi pimpinan atau ahli diri kita? Kembali juga ke niat kita tadi, kebenaran untuk mendapatkan tajalli Allah adalah dengan hati yang menuntut. Hati yang tidak tenang hidupnya tanpa Allah. Orang yang benar mencari Allah dengan rohaninya. Karena yang akan pun kembali kepada Allah juga rohaninya sendiri.
Tingkatan-tingkatan pencarian diri itu menunjukkan kemuliaan Allah, bukan sebuah kesulitan. Itu menandakan kemuliaan Allah. Kalau menghadap Allah itu ada prasangka yang disiapkan dengan kodrat diri. Sebatas mana kita memahami, sebatas itu ada kodrat diri yang akan menerima pemahaman tadi. Jadi begitu jamaah sekalian, kita harus sangat berhati-hati. Jangan kamu terlena dengan sebuah cerita dan penjabaran, tapi terlenalah kamu dalam nikmat memperjalankan. Terlenalah kita di dalam nikmat memperjalankan, bukan dalam nikmat cerita. Memang butuh ma'rifah, tapi butuh juga ma'rifat. Karena beda pengenalan dengan menyaksikan. Inilah yang para jemaah yang harus kita benar-benar waspada akan suatu tajali. Banyak kelemahan itu terjadi sekarang. Mentajalikan cerita yang dikeluarkan tidak semudah itu. Karena Al-Baqarah yang dikatakan 269, pemahaman tidak akan ada kalau tidak Allah turunkan. Makanya lengkapi syarat-syaratnya, syarat hatinya, syarat batinnya, syarat akalnya, syarat imannya, harus disiapkan di dalam menerima tajalli Allah. Inilah yang dikatakan dengan tajalli. Jadi ingatlah jamaah, para hadirin sekalian dimanapun berada, tajalli ini sangat menentukan. Karena ini adalah wujud dari sebuah kebisaan dan awal dari mulai dari kebisaan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan sikapi dengan hati-hati dalam menetapkan seorang guru. Hati-hati insyaallah. Mudah-mudahan kamu tidak tergantung orang-orang yang mempermainkan agama, memperolok-olokkan Tuhan dan Rasulullah. Maka kembalilah kita kepada kebenaran. Di mana ada kebenaran, disitulah ada wujudnya Allah. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan tingkatkanlah dan perjuanganlah dengan tingkatan yang telah dijanjikan oleh Allah. Afqalala fil mu'minin. Beruntunglah orang-orang yang berilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita adalah bagian yang diberuntungkan oleh Allah. Mari kita beristiqomah, mari kita bermujahadah, mari kita beriatoh. Mudah-mudahan sempurna adanya. Barakallahu nazim. InsyaAllah wakilul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.